Oke guys, berjumpa lagi di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang Kaguya versus Isshiki, serta bagaimana cara Kaguya mengalahkan Isshiki waktu dulu. Dalam serial Boruto yang sedang berjalan saat ini, terdapat cukup banyak musuh yang tak bisa diremehkan. Namun, dari sekian banyak musuh yang ada, kita bisa sepakat bahwa Isshiki Otsutsuki merupakan musuh terkuat sampai sejauh ini. Jigen sendiri adalah pemimpin dari organisasi misterius yang bernama Kara. Kekuatan serta kemampuan yang Jigen miliki sangat luar biasa. Bahkan ia mampu mengalahkan Naruto dan Sasuke sekaligus dalam pertarungan. Sebenarnya, Jigen hanya seorang pria biasa yang menjadi biksu pada masa lalu. Tapi tubuhnya dikendalikan Isshiki Otsutsuki yang memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Isshiki memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga tubuh Jigen tidak mampu menampung seluruh kekuatan yang Isshiki miliki. Kekuatan milik Isshiki sangat hebat, yang mana hal tersebut tidak mengherankan karena ia berasal dari klan Otsutsuki. Para anggota klan tersebut terkenal memiliki kekuatan di atas para shinobi yang ada di bumi, dan tak jarang mereka dianggap sebagai dewa, padahal mereka hanya makhluk dari planet atau dimensi yang berbeda. Pada masa lalu, Isshiki Otsutsuki datang ke bumi bersama dengan Kaguya Otsutsuki. Layaknya anggota klan Otsutsuki pada umumnya, Isshiki dan Kaguya berada di dalam tim yang sama yang terdiri dari dua orang. Namun, terjadi hal tak terduga di antara mereka pada masa lalu, sehingga Kaguya berbalik memusuhi Isshiki. Tidak jelas kapan tepatnya Kaguya dan Isshiki bertarung, tapi hal itu terjadi setelah Kaguya mengonsumsi buah cakra. Hal tersebut karena saat Amado menceritakan perselisihan Kaguya dan Isshiki, saat itu Kaguya sudah memiliki tanduk yang menandakan ia telah mengonsumsi buah cakra dari pohon Shinju. Kemudian, Kaguya bertarung melawan Isshiki karena Kaguya tidak setuju dengan rencana yang Isshiki miliki. Yang paling menarik menurut Mimin adalah bagaimana cara Kaguya mengalahkan Isshiki pada masa lalu. Hal tersebut akan Mimin bahas kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu tentang kekuatan serta kemampuan yang dimiliki oleh Isshiki dan Kaguya. Isshiki Otsutsuki. Soal kekuatan serta kemampuan, tidak banyak yang diketahui dari Isshiki. Setidaknya ada dua yang telah terungkap, yaitu Isshiki memiliki jurus Sukuna Hikona dan dojutsu misterius yang belum jelas kekuatannya apa. Tapi yang jelas kekuatan itu lebih kuat dari Six Pack. Meski begitu, kita bisa mengetahui sedikit banyak kemampuan Isshiki dengan melihat bagaimana Isshiki mengendalikan tubuh Jigen. Pasti kemampuan bertarung Isshiki yang asli tak jauh berbeda dengan saat ia menggunakan tubuh Jigen. Hanya saja tingkat kekuatan yang lebih hebat. Berikut ini beberapa kemampuan dari Isshiki Otsutsuki. Pertama, seperti yang telah Mimin singgung tadi, ia memiliki jurus Sukuna Hikona. Jurus tersebut adalah teknik spesial yang dimiliki oleh Isshiki, yang mana jurus itu memberinya kemampuan untuk mengubah ukuran tubuhnya menjadi sangat kecil. Tak cuma ukuran tubuh kecil, Isshiki pun bisa sesuka hati mengubah ukuran benda menjadi sangat kecil. Isshiki juga dapat mengembalikan ukuran tubuh maupun benda yang telah ia kecilkan ke ukuran semula kapan saja Isshiki mau. Yang tidak bisa Isshiki lakukan dengan jurus ini hanya mengubah ukuran manusia atau makhluk hidup lain selain dirinya. Jurus Sukuna Hikona memang terdengar sederhana, tapi Isshiki mampu menggunakannya dengan sangat baik. Menurut Shikamaru, Sukuna Hikona adalah jurus yang sederhana tapi sangat mengerikan. Kemampuan tersebut dapat efektif digunakan untuk menyerang, menghindar, serta menangani serangan musuh. Dalam menyerang, Isshiki bisa mengubah benda apapun menjadi sangat kecil, kemudian melemparkannya ke musuh. Saat benda itu telah mendekati tubuh musuh, Isshiki akan mengembalikannya ke ukuran semula sehingga benda itu secara tiba-tiba bisa mengenai tubuh musuh. Dalam menghindar, Isshiki bisa mengubah ukuran tubuhnya menjadi sangat kecil saat lawan menyerang, sehingga serangan lawan tidak berhasil mengenai tubuh Isshiki. Cara ini pun dapat digunakan untuk memberi serangan kejutan terhadap musuh, sebab musuh tidak akan tahu bila tiba-tiba Isshiki yang berukuran kecil sudah berada di dekatnya. Sedangkan dalam menangani serangan musuh, Isshiki bisa mengecilkan serangan-serangan yang tak bisa ia serap seperti elemen alam asli. Kedua, Isshiki memiliki segel karma yang mana kemampuan itu bisa berfungsi untuk menambah kekuatan jurus serta kekuatan fisik dari Isshiki. Dengan begitu, Isshiki mampu bertarung dengan lebih optimal, baik dalam menyerang maupun bertahan. Segel karma pun bisa digunakan untuk menyerap semua serangan dari musuh yang terbuat dari cakra, seperti jurus-jurus transformasi alam. Bahkan, jurus sehebat Amaterasu milik Sasuke bisa diserap dengan sangat mudah dengan segel karma. Ada lagi kemampuan lain dari segel karma, yaitu menciptakan portal untuk pergi ke tempat atau dimensi lain. Dengan kata lain, itu merupakan kemampuan teleportasi yang bisa digunakan kapan saja. Ketiga, Isshiki memiliki kemampuan taijutsu yang sangat hebat,
Ia mampu memberi pukulan, tendangan, dan tangkisan yang sangat baik dalam pertarungan. Kecepatan bergerakan Isiki pun di atas rata-rata, sehingga kecepatannya dapat sangat membantu dalam berbagai keadaan. Hal tersebut bisa kita lihat dari Isiki yang mengendalikan tubuh Jigen, di mana ia sangat mahir dalam taijutsu. Jika Isiki menggunakan tubuh aslinya, pasti kemampuannya bakal lebih hebat dari itu. Keempat, Isiki bisa mengecilkan dan merusak benda lain, padahal ia hanya diam di tempat seperti terlihat saat Isiki menghadapi Kashin Koji. Ada kemungkinan kemampuan tersebut bersumber dari daijutsu misterius yang Isiki miliki. Kekuatan Kaguya Otsutsuki. Kaguya Otsutsuki memiliki kekuatan luar biasa yang sangat sulit untuk dilawan. Kemampuannya berada pada tingkatan yang sangat tinggi, mengingat ia menguasai beragam teknik yang sangat hebat. Berikut ini beberapa kekuatan serta kemampuan yang dimiliki oleh Kaguya Otsutsuki. Pertama, Kaguya memiliki kapasitas cakra yang sangat banyak serta sangat kuat. Sejak awal, cakra yang Kaguya miliki memang besar mengingat ia adalah anggota klan Otsutsuki. Kemudian, cakra miliknya menjadi semakin luar biasa karena Kaguya mengonsumsi buah cakra. Dengan cakra yang kuat, Kaguya mampu menciptakan serangan gelombang kejut hanya dengan melepaskan cakra dalam bentuk yang sederhana. Cakra milik Kaguya pun bisa bertambah besar karena ia dapat menyerap cakra dari orang lain ketika ia menghentikan gerakan mereka setelah terjadi kontak fisik. Kedua, Kaguya yang memiliki penguasaan cakra tingkat tinggi dapat menggunakan transformasi alam semua elemen. Bahkan ia pun memiliki elemen yin dan yang. Ketiga, Kaguya bisa menggunakan rambut panjang miliknya sebagai senjata yang mampu menangkap serta melempar musuh. Kemampuan tersebut cukup merepotkan bila lawan berada dalam jangkauan rambut Kaguya. Tak cuma itu, rambut Kaguya pun dapat menjadi senjata jarak jauh dengan menembak jarum berjumlah banyak. Serangan jarum tersebut sangat kuat, bahkan mampu menembus pertahanan dari Susanoo milik Sasuke. Keempat, Kaguya memiliki teknik unik yang disebut tulang abu pembunuh, yang mana ia bisa menyerang musuh menggunakan tulang miliknya. Siapa saja yang terkena serangan tersebut akan tewas dan berubah menjadi abu. Ini benar-benar jurus mengerikan yang mampu menghilangkan nyawa orang dengan mudah. Kelima, Kaguya merupakan pemilik dojutsu Byakugan yang sangat hebat. Kaguya pun memiliki dojutsu lain yang bernama Rinne Sharingan yang memberinya berbagai kemampuan seperti melihat aliran cakra dan menciptakan genjutsu. Kaguya pun bisa melakukan teleportasi menggunakan kekuatan mata tersebut. Kemampuan terhebat dari Rinne Sharingan milik Kaguya yaitu mengaktifkan Tsukuyomi tak terbatas. Dengan berbagai kemampuan tersebut, sudah jelas Kaguya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang berpotensi untuk menghancurkan dunia. Kaguya pun tidak bisa dibunuh karena sejak dulu Kaguya hanya bisa disegel saja. Mulai dari Hagoromo dan Hamura yang menyegelnya, kemudian Naruto dan Sasuke pun menyegelnya. Bagaimana cara Kaguya mengalahkan Isshiki? Setelah mengetahui cukup banyak kekuatan dari Kaguya dan Isshiki, sekarang mari kita bahas bagaimana cara Kaguya mengalahkan Isshiki pada masa lalu. Hal utama yang menjadi faktor kemenangan Kaguya adalah perbedaan cakra antara dirinya dan Isshiki. Memang Isshiki punya cakra besar, tapi tentu cakra Kaguya jauh melebihi Isshiki karena Kaguya telah mengonsumsi buah cakra. Dengan cakra yang melampaui Isshiki, Kaguya pun bisa menyerang Isshiki dengan berbagai serangan terbaik miliknya. Seperti yang telah Mimin bahas tadi, jurus milik Kaguya cukup banyak dan bervariasi. Bisa jadi Isshiki sempat mencoba menghindar dengan mengubah ukuran tubuhnya menjadi kecil, tapi tampaknya Kaguya mampu melihat Isshiki menggunakan dojutsu miliknya. Dengan begitu, Kaguya tetap bisa melancarkan serangan kuat ke tubuh Isshiki. Isshiki pun mungkin mencoba menyerang Kaguya menggunakan kekuatan serangannya yang kuat karena segel karma. Tapi Kaguya pun memiliki berbagai serangan kuat seperti teknik rabu dan serangan gelombang keju dari cakra yang bisa membuat Isshiki kerepotan. Ditambah lagi, Amado sempat menyinggung bahwa pada masa lalu Isshiki lengah sehingga ia terluka parah, yang menandakan Kaguya memanfaatkan kelengahan Isshiki untuk memberikan serangan kuat ke tubuhnya. Maka wajar saja Kaguya mampu mengalahkan Isshiki sampai-sampai tubuh Isshiki terluka parah. Masih untung saat itu Isshiki yang kalah tidak kehilangan nyawa. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini guys? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, jika kalian mau request pembahasan juga boleh.